Kak ini tahu apa namanya? Susah sih. Ngirimin sumpah. Tuh. Coba search namanya. Kamu tuh MIPA berapa sih? MIPA 5 ya? Iya. Beda kan kelas kan kita? Iya. Ada nggak? Bentar, nyari dulu, susah ini. Gimana sih nyari? Ada, sumpah. Tuh. Sumpah, kita harus kasih tahu Heaven sama Nesa. Sumpah, pasti mereka juga masuk. Heaven masuk. Neza Siap membantai PTN. Masuk cuy. Kita harus kasih tahu mereka nanti kalau mereka sampai sini. Aduh, capek banget gak sih, Les? Ngapain sih, Les? Akhirnya nyampe juga. Iya. Udah mana panas banget lagi. Kamu tuh hari ini kenapa sih seragamnya abu-abu? Kan harusnya putih biru. Aku lupa kalau hari ini hari Jumat. Alah, Uma. Halo, Zer. Panas? Kita udah di depan nih. Oh, udah di Kayak bawah. gitu dong. Oke. Oke. Makasih ya. Butet. Abis pada ngapain? Aduh, kamu nggak lihat nih dengan pakaian gembel kayak gini? Udah kusut ya. Habis pulang, Les. Betul tadi aku sama Nasya ini tau, abis buka apa? WA, terus dari Bu Susi tuh dikasih lihat artikel. Terus kita langsung berempat. Sumpah! Oh my god! Udah naik dulu. Ayo, gas. Beneran kita masuk eligible? Beneran? Kamu gak percaya? Coba lihat juga. Sumpah? Coba deh, lihat. Iya. Oh iya. Itu ada nama kita. Oh, sumpah. Hai guys. Jadi kita baru aja keterima eligible. Oh my god. Siap membantai PTN, cuy. JJ menanti kita, bos. Iya. Nambah satu orang. Hai. Terima eligible. Kan kita udah keterima eligible nih. Terus kalian pada mau daftar mana? Aku mau tetap di Jogja sih. Tebak top 2 PTN. Mana? Karunggoni itu ya? Kita akan mengejar gizi. Keren. Kamu mana, Nes? Aku tuh sama sih pengen Karunggoni harga mati. Mau ngambil jurusan apa? Aku tuh masih bingung ya, kalau nggak farmasi aku maunya teknik sipil, tapi aku masih bingung. Kalau kamu, Fen? Kalau aku sih pengen ke Surabaya ya, aku pengen balik ke Jawa Timur lagi. Soalnya biar tetap medok. Terus kamu mau daftar apa emang di sana? Aku pengen ke farmasi sih, soalnya gedungnya bagus banget. Kalau kamu pengen ke mana? Oke ya, mau balik Jakarta deh. Mengincar yang kuning-kuning itu. Top 1 PTN ya? Aduh, takut. Pokoknya gimana pun juga kita harus keterima PTN sih. Amin. Semoga kita keterima ya, guys. Tapi kalau nggak terima, Keterima. terima. Yakin? Aku nggak ada backupan swasta sih. Oh iya. Kan nggak ada kan? Belum mikirin sih. sih. Kan keterima. Kita yakin banget. Yakin lah ya. Ya udah. Nggak keterima. Daftar kemana lah? Teman-temanku yang lain keterima nggak ya? Pada akhirnya, pencarian eksistensi diri adalah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh naik turunnya pengalaman. Agama memberi kita alat untuk memahami kegagalan bukan sebagai titik akhir,
tetapi sebagai langkah penting dalam proses menemukan makna yang lebih dalam. Kegagalan bukanlah musuh, melainkan guru. Ia mengingatkan kita bahwa pencarian sejati membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kepercayaan bahwa semua ada dalam rencananya. Dan dalam kegagalan, kita mendekat pada tujuan kita, menemukan diri kita yang sejati, dan menemukan makna hidup yang lebih besar dalam kebersamaan dengan Tuhan. Agama memberikan pedoman bagi saya dalam menjalani hidup saya. Dan dalam menjalani hidup ini, saya tuh selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Ada satu saat di mana saya merasa hampir putus asa dalam menjalani hidup ini, terlebih saat saya gagal untuk mengejar perguruan tinggi yang saya inginkan. Saya merasakan kekecewaan yang lumayan besar, namun saya tetap harus menerima dengan rendah hati dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi saya. Saya selalu mengandalkan Tuhan dalam berproses. Saya juga berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak lupa saya selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Nah, salah satu public figure yang relevan dengan perjalanan hidup saya adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline ini menginspirasi saya dengan kegigihannya dalam menjalani perkuliahan. Jerome juga mengalami beberapa kegagalan dalam meraih kampus, tetapi Jerome merupakan orang yang pantang menyerah, selalu berusaha, dan yang pasti selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Agama telah membantu saya melewati masa-masa sulit saya selama SMA. Jadi waktu dulu saya duduk di bangku SMA kelas 3, itu titik terpuruk saya karena dulu sempat berkali-kali tidak diterima di universitas impian saya. Itu juga sempat hopeless karena selalu tidak diterima. Akhirnya saya mikir kayak, ini apa aku kurang belajar kah atau gimana, karena menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya tuh selalu gagal terus. Akhirnya saya bercerita ke orang tua saya tentang apa yang saya alami. Terus kedua orang tua saya menyarankan untuk berdoa. Jadi kita semua berdoa bareng-bareng. Lalu kita juga ziarah ke Gua Maria dan minta pertolongan Tuhan dan Bunda Maria tentang keresahan saya ini. Lalu akhirnya saya mencoba lagi untuk mendaftar di universitas impian saya dengan jurusan yang sudah saya impikan. Akhirnya saya bisa keterima dan agama telah membantu saya. Jangan lupa berdoa, teman-teman. Tokoh yang menurut saya relate dengan kisah saya adalah Feby Rasanti. Jadi beliau merupakan aktris Indonesia yang lumayan terkenal. Nah, jadi kisah hidupnya itu sama kayak dia juga tidak keterima di universitas impiannya. Terus juga beliau sempat mau bunuh diri akan hal tersebut. Akhirnya dia bisa bangkit lagi dan menjadi artis yang sukses. Nah, Feby pernah berkata kalau misalnya lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Lalu kalau misalnya udah kasih yang terbaik nih, udah kasih yang kayak 100%, tapi kita masih gagal, gak apa-apa, percaya aja sama Tuhan kalau misalnya Tuhan bakalan ngedirect kita ke arah yang lebih baik. Jadi Tuhan tuh mesti punya rencana yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah takut buat nyoba, jangan takut gagal, dan selalu berdoa. Terima kasih. Agama telah memberikan saya banyak sekali pengalaman dan pemahaman dalam kehidupan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang datang kepada saya. Saya menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ketika kita melangkah atau melakukannya, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya melalui doa dan perilaku yang mendukung. Contoh konkret yang saya rasakan adalah ketika saya mendaftar PTN waktu itu, saya sangat kecewa karena saya tidak diterima.
karena kadang saya merasa mampu dengan ekspektasi saya yang terlalu tinggi, saya tidak diterima. Saya sempat berkali-kali hanya diam di rumah, termenung, merenung, tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya itu tidak diterima di PTN. Tetapi melalui doa, dukungan banyak orang tua dan teman-teman, akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa ada hal yang lebih indah yang disiapkan oleh Tuhan, yang bisa saya maknai, yang bisa saya jalani hingga saat ini tanpa lebih dari apa yang kita rencanakan. Melalui banyak pengalaman dan salah satu contoh konkret tadi, peristiwa-peristiwa yang sudah saya lewati, ada satu makna yang saya pegang hingga sekarang, bahwa saya percaya Tuhan itu tidak akan meninggalkan saya. Tuhan akan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan tidak melebihi kemampuan tersebut. Jadi jika ada masalah yang datang pada saya percaya bahwa ada jalan keluar yang bisa saya lakukan, ada jalan keluar yang memang ada untuk menjawab masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Public figure yang saya teladani itu adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa selalu memulai dan mengakhiri harinya dengan berdoa. Ia percaya bahwa doa adalah sumber kekuatan dan inspirasi baginya dalam menjalani kehidupan atau menjalankan tugasnya. Bunda Teresa mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Kita harus peduli dengan sesama, tidak peduli seberapa kecil hal baik yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan dapat membawa pengaruh yang besar, walaupun sekecil itu. Dari sini saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong saya dalam setiap masalah yang ada. Dia tidak akan meninggalkan saya, dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan kesulitan, kebingungan yang mendalam. Bagaimana kita berusaha menjadi lebih baik, pasti akan ada hasil yang tidak sia-sia. Dalam hidup saya, agama menjadi suatu tumpuan bagi saya dalam menjalankan hidup. Saya merasa tanpa saya memiliki, menyemani, dan memaknai agama dalam hidup saya seperti kehilangan arah, tanpa tujuan, dan saya merasa sendiri. Contoh konkret, ketika saya 2 kali ditolak farmasi Sanata Dharma, saya merasa kok doa saya belum dijawab, saya ingin diterima. Pada saya berjuang lagi dan kali ketiga saya diterima. Tapi saya ingin lebih, saya ingin diterima di Universitas Tinggi Negeri atau perguruan tinggi negeri. Saya mengikuti seleksi SNBP dan SNBT, tetapi saya tidak tembus di keduanya. Ketika kali kedua saya tidak tembus di perguruan tinggi negeri, saya merasa putus asa. Saya merasa saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah berziarah ke Gua Maria, saya sudah bernovena dan diimbangi dengan belajar, tetapi kok Tuhan belum mengabulkan permohonan saya. Di situ saya merasa sendiri, saya kecewa, saya merasa tidak ada yang mendukung saya, tidak ada yang menemani saya, dan mulai saat itu saya mulai malas untuk berdoa. Saya malas untuk melakukan hal apapun karena kekecewaan itu. Tetapi hari berganti hari, lewat satu kejadian, saya merasa ternyata ini jalan yang sesuai untuk saya, yaitu melanjutkan untuk berkuliah di Farmasi Sanata Dharma. Disitulah saya memaknai agama, memaknai hidup saya, bahwa mungkin rancangan Tuhan belum tentu sesuai dengan rancangan saya. Mungkin rancangan saya belum tentu saya mampu untuk menjalaninya, tetapi rancangan Tuhan sudah pasti. Tuhan tahu saya mampu untuk menjalaninya. Untuk itu, setelah itu saya kembali lagi kepada Tuhan, saya berdoa, saya minta ampun atas segala kekecewaan yang saya punya kepada Tuhan. Di balik semua itu, saya juga mempunyai
public figure yang sangat menginspirasi saya, yaitu penyanyi Vidi Aldiano. Beliau juga dulu mengalami kegagalan-kegagalan, yaitu ditolak berkali-kali oleh label musik ketika ingin jadi penyanyi, tapi beliau tidak berhenti berjuang sehingga beliau diterima dan membawa kesuksesan hingga sekarang menjadi penyanyi terkenal.